Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Indonesia hanya bagian kecil dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Bumi tempat kita berdiri di atasnya itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan bumi ini untuk satu tujuan. Tapi banyak manusia yang lupa dengan tujuan tersebut. Dia sibuk berlari. Dia sibuk berkejar-kejaran. Mencari sesuatu yang kalau didapat dia tinggal. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan dengannya kita minta pertolongan. Kepada Allah kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Ana punya banyak masalah dalam kehidupan ini. Baik dalam urusan ibadah ana. Dan ana juga punya masalah dalam urusan dunia ini. Bersama rekan-rekan kita, teman-teman kita. Ada yang punya masalah sama atasannya, sama perusahaannya, urusan dunia. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada yang punya bumi ini, Allah Azza wa Jalla. Mau urusan itu besar, urusan itu kecil, hanya kepadanya kita minta pertolongan. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk yang termulia di antara umat manusia yang kelak menjadi pemimpin di padang mahsyar untuk orang-orang yang beriman, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini hari Jumat jemaah, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum matahari terbenam nanti, antum sekarang ini lagi ribut urusan apa? Urusan ngitung. Urusan ngitung. Orang sibuk ngurusin ngitung suara 01 berapa, suara 02 berapa, biar mereka menghitung. Antum juga perlu menghitung. Hari ini antum berapa kali bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sibuk mengikuti perhitungan itu, antum lupa ngitung sesuatu yang antum perlu. Karena kalau sudah matahari terbenam, masih waktunya sholawat. Silahkan sampai kapanpun kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita kehilangan keutamaan hari Jumat, yang merupakan sayyidul ayyam, khairu yaumin tala'at fihi syams. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari pada waktu itu yaumul Jumat, hari ini. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd.
Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Bekal di alam kubur. Sebenarnya semua sudah tahu. Apa sih yang harus kita bawa ke kuburan? Ketika antum dikasih tahu oleh ayah antum, nak, besok kita mau berangkat. Kemana ayah? Kita mau camping. Semua anak bawa bekalnya masing-masing. Bapaknya ngasih tahu, tempat camping kita becek. Tempat camping kita banyak ularnya. Tempat camping kita di sebuah lembah yang terkadang bisa jadi ada hujan dan akan banjir, akan tenggelam. Ketika informasi ini disampaikan, kemudian besoknya berangkat, ada anak-anak yang tidak bawa bekalnya, dia tidak akan bisa menyalahkan orang tuanya. Ketika sampai sana dia nggak bawa tenda. Sampai sana dia udah tahu nanti gelap gulita, dia nggak bawa penerangan, dia nggak bawa lampu. Salahnya siapa? Salahnya dia. Dan kalau bicara kuburan, kita udah tahu kuburan itu seperti apa. Antum berangkat ke kuburan, antum melihat sebuah lokasi yang sunyi, senyap, yang semua orang punya kapling sendiri-sendiri. Bahkan kalau sekarang ada orang yang kuburannya itu harus diperbaharui, sewanya tiap 2 tahun, bayar lagi. Padahal cuma 2 kali 1 meter. Lobang yang sempit, yang kalau kita berangkat ke sana mungkin sebagian di antara antum pernah menggali kuburan. Antum bisa bayangin ketika gali kuburan itu. Ini tempat aneh yang terakhir. Sebesar apa rumah yang antum miliki? Seindah apa antum membuat sebuah bangunan tempat tinggal antum sama keluarga antum? Tapi kita semua harus tahu, tempat balik kita sama. Mau orang paling kaya di muka bumi, mau orang paling berkuasa di Indonesia ini, jabatannya paling tinggi di negeri kita, presiden, yang sekarang semua berebut untuk jadi presiden, nanti akhirnya akan ada di lubang itu, sama dengan tukang sampah. Masya Allah. Dan rame-rame ketawa-ketawa di sana cuma. Ana izin minum dulu ya. Orang yang paling kaya, yang naik Mercy, naik mobil paling mahal, nanti sama dengan orang paling miskin. Dia akan ada di tanah, itu kuburan. Nggak ada yang nemenin, sama. Orang kaya mati, akankah ada ajudan dia yang ikut tinggal di kuburan? Yang mati umpamanya jenderal bintang 4, anak buahnya 3, ajudannya. Ketika dikuburkan, adakah satu yang setia sama dia? Komandan, anak akan tetap ada di sini. Bohong. Sama. Semuanya sama. Di malam hari kita biasanya kalau lagi kesepian kita bisa cari teman. Tapi antum akan sendirian. Teman-teman antum akan melanjutkan perjalanan ini. Dan suatu hari langkahnya akan berhenti dan ikut bersamamu di alam kubur sana. Jamaah rahimakumullah.
Kalau kita melihat dahsyatnya kuburan, walaupun kalau kita ngelihat dari luar biasa-biasa aja sih Ustaz. Seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Umair, dia pernah berkata, innal qabra la yaqulu, kuburan itu akan berbicara. Kita tahu bahwasanya jari-jari kita akan berbicara. Tempat-tempat sholat kita akan menjadi saksi. Kata Ubaid bin Umair mengatakan, innal qabra la yaqul ya ibna Adam. Dia akan mengatakan kepada anak Adam, wahai anak Adam, madza a'datta li, apa yang sudah engkau persiapkan untuk aku? Alam ta'lam anni baitul ghurbah, apakah engkau enggak tahu aku ini rumah pengasingan? Wa baitul wahdah, rumah tempat sendirian engkau di sini. Wa baitul akala wa baitud dud, tempat serangga-serangga, tempat cacing, segala macam. Ini loh kuburan. Dia ngasih tahu sama kita, apa yang kau persiapkan. Kalau kita lihat manusia sibuk membangun rumahnya, kamarnya, jangan rumahnya, dia punya rumah. Oke, biasa rumahnya, dia punya kamar, dia hiasin, dia bikin keramik khusus, dia pasang wallpaper, tiap tahun diganti wallpaper, dia pasang AC, karena dia ingin nyaman di situ. Dan kuburan udah kasih tahu, aku ini tempat sendirian, nggak ada siapa-siapa engkau di sini. Engkau persiapkan apa yang kau persiapkan untuk sendirian di sini? An Abdullah bin Ubaid bin Umair qal, ini anaknya Ubaid bin Umair mengatakan, balagani, telah sampai kepada aku, annal mayyit yuq'adu fi hufratihi, bahwasanya seorang mayit itu didudukkan di kuburannya dan dia mendengar suara orang-orang yang mengantarkan dia pulang. Masya Allah. Mati lampu. Masya Allah. Sampai mana? Sampai kuburan. Akhirnya kuburan itu berkata kepada orang yang ada di dalamnya, wayahak ibna Adam, celaka engkau Adam, dengarkan itu. Alaysa qad hudzirtani wa hudzirta dhiqi, engkau kan udah dikasih tahu aku ini tempat yang sempit. Engkau tuh diperingatkan tentang aku, bahwasanya aku baunya busuk. Engkau udah tahu ini tempat yang menyeramkan. Hadza ma a'dattu laka, ini yang aku siapkan untuk engkau di sini di kubur. Terus yang kau siapkan apa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kita tahu seorang khalifah yang zuhud, yang sebelumnya dia orang yang kaya raya, yang mewah hidupnya, tapi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia menjadi khalifah yang adil, yang disegani, yang zuhud. Ketika menjadi pimpinan tertinggi umat Islam, awalnya dia hanya gubernur kota Madinah, kemudian jadi pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu, yang ibu kotanya di Damaskus. Semoga Allah melepaskan Damaskus dari tangan orang-orang Syiah.
ketika dia jadi khalifah, dia pernah berkata kepada pejabat-pejabat negara yang biasa duduk sendiri. Dia mengatakan kepada salah satu di antara mereka, "Ya fulan, laqad bittul laila." Aku tadi bermalam atafakkar fil qabri wa sakinihi. Aku bertafakkur, memikirkan tentang kuburan dan orang yang tinggal di kubur. Innaka law ra'aital mayyit ba'da thalathin fil qabr. Engkau kalau melihat kondisi mayit setelah 3 hari di kuburan, lastauhashta min qurbihi ba'da tulil unsi minka binahiyatihi. Engkau akan ketakutan untuk dekat sama orang itu setelah 3 hari. Padahal ketika hidup engkau kepingin dekat sama dia, duduk sama dia. Tapi setelah dia mati 3 hari, bongkar kuburannya, akan tercium aroma yang begitu menyengat. Mungkin akan melihat belatung-belatung yang ada. Engkau tidak akan lagi mau dekat sama dia. Padahal dulu teman baikmu dia. Wala ra'aita baitan tajulu fihil hawa. Engkau akan melihat sebuah rumah yang penuh dengan binatang-binatang, dengan serangga-serangga. Wa yajri fihi sadi. Akan ada nanah yang mengalir. Wa takhtarikud didan. Dan cacing itu, ulat itu keluar masuk, belatung keluar masuk dari tubuh dia. Ma'a taghayyurir raiha. Dan aromanya yang tidak nyaman. Wa balal akfan. Kafannya juga sudah rusak. Ba'da husnil hay'ah. Padahal sebelumnya rupa dia bagus. Wa tibir rih. Aromanya wangi. Wa naqa'is thawb. Biasanya kalau datang bajunya bagus orang ini. Datang kajian kita tahu, Masya Allah bajunya bagus, bisa duduk di sampingmu. Setelah mengatakan itu Umar bin Abdul Aziz, dia pingsan. Pernahkah antum memikirkan kuburan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabru afdha minhu." Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan dari semua yang kau lihat. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Semuanya bakal mati, itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau sehat, mau sakit. Jangan antum memikirkan bahwasanya antum belum waktunya. Ustaz, ana sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira kapan antum mati? Wallahu a'lam. Tapi masih lama kayaknya. Antum ada orang lagi fitness, mati di tempat fitness. Ada orang lagi nyanyi, yang dia mungkin berpikir akan tobat di akhir umurnya, mati di atas panggung gitu. Ada seorang yang menjadi biduan, antum pernah lihat? Jangan lihat tapi. Nah, ada seorang biduan, anak nggak ngelihat, anak baca. Bener, ada seorang biduan yang nyanyi bersama ular kobra. Digigit mati di atas sana. Anak yakin dia nggak memikirkan akan mati di tempat itu. Dia ingin mati dalam kondisi yang baik. Dia ingin mati dalam kondisi sedang kajian. Semua orang, insya Allah yang fitrahnya masih baik, ada keinginan untuk berubah dan mati husnul khotim. Semua ingin. Tapi siapa yang tahu jemaah? Maka kecuali tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan kalau antum memikirkan lebih dari kuburan. Wallahi jemaah. Suatu hari ada orang menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Dia masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia heran melihat wajah Umar bin Abdul Aziz. Sudah kurus ya. Yang dulu tampan, yang dulu segar bugar, kelihatan muda. Karena capek beribadah Umar bin Abdul Aziz dan ngurusin umat. Akhirnya orang ini takjub dengan pemandangan ini. Kenapa engkau kok kayak gini gitu.
Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya fulan, dia mengatakan, sekarang engkau heran melihat wajahku, kondisiku seperti ini. Gimana kalau engkau melihat aku setelah 3 hari dalam kuburan? Waqad kharajatil hadaqatan fasalata 'alal khaddain. Kedua mataku sudah ngelupas dari tempatnya. Keluar dari tempatnya, kemudian ada di pipi kedua mata. Wa taqallasat asyafatani an asnan. Bibirku sudah ngelupas sehingga gigiku kelihatan. Wan fatahal fam, mulutku terbuka. Wa nata'al bat fa'ala sadr, perutku akan membengkak. Kemudian mungkin pecah menutupi dada. Wa kharaja sulbu minad dubur, dan tulang-tulang keluar dari dubur. Wa kharaja dud minal manakhir, dan engkau melihat belatung itu keluar masuk dari hidungku. Engkau akan lebih heran daripada apa yang kau lihat sekarang ini. Oleh antum harus memikirkan pemandangan itu. Kita ini sering tertipu. Apalagi anda lihat kadang-kala foto. Nih kamera-kamera tukang tipu semua. Antum kadang-kala foto kan ada pilihan macam-macam. Ada yang tambah putih, ada yang tambah ini, subhanallah. Antum coba pikirkan. Dan ada foto tambah tua sekarang. Iya. Coba antum memikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari, pagi dan petang, tiap sholat, beliau senantiasa berlindung dari azab kubur. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus berlindung. Karena beliau tahu urusan kuburan ini. Mungkin sebagian di antara kita baca tuh doa, tapi tidak meresapi itu doa. Karena sudah menjadi rutinitas, setelah membaca innaka hamidum majid, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Antum bisa bayangin ketika antum menunjuk dan antum memikirkan kuburan. Bagaimana ketika daging itu sudah ngelupas, ketika antum tinggal sendirian, nggak ada lagi yang peduli sama antum. Antum nggak bisa menambah amalan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana ketika orang itu mati, kemudian dimandikan, kemudian ditaruh di keranda, wahtamalahar rijal ala a'naqihim, dibawa di atas keranda oleh lelaki-lelaki menuju ke kuburan. Apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam sana? Kalau dia orang yang soleh, yang dia sudah mempersiapkan kuburannya, yang dia sudah pasang AC di kuburannya, dia udah luaskan kuburannya, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, kata dia, cepat letakkan aku di tempatku, segera. Karena dia tahu, dia telah mempersiapkan kuburan dia. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau orang ini bukan orang yang soleh, orang yang belum mempersiapkan kuburannya, yang dia sibuk mempersiapkan rumahnya di dunia, dia sibuk dengan jabatannya. Masya Allah, antum bisa melihat kesibukan orang berebut jabatan sekarang. Kalau lupa dia dengan kuburannya, orang itu akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Celaka nih orang-orang, mau dibawa kemana jenazah itu? Mau dibawa kemana tubuhku itu? Kenapa? Karena dia tidak memikirkan kuburannya. Sebagian orang bangun kuburan, setelah mati dibangun kuburannya. Kuburannya dikasih atap. Ya, biar nggak kehujanan dalam ya. Kesian dibohongin bapaknya sama anaknya. Dikasih ini, ayah, anak belikan marmer yang bagus. Apa gunanya buat ayahnya?
Antum harus pikirkan gimana ayahmu di dalam sana, luas kuburannya. Oh kalau gitu Ustaz, ana mau beli tanah 1 hektar lah buat kuburan ayah. Tetap kuburan ayah 1 kali 2. Walaupun tanahnya 1 hektar. Tetap. Antum pikir orang-orang sekarang di Jakarta yang punya kuburan-kuburan besar, apa namanya? Sandiago Hill. Nah, antum katanya Masya Allah rumahnya luas, besar. Pertanyaannya, dia dikuburkan berapa besar tempat dia? 1 kali 2 tetap, sesuai dengan jasadnya. Pikirnya kalau dikasih luas gitu, dia malam bisa keluar gitu ya. Masya Allah, anak bisa jalan-jalan. Nggak ada jamaah. Manusia terlena jamaah. Allah menyebutkan hal itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Manusia ini terlena, lupa dengan masa yang akan datang. Dia sibuk dengan masa dia sekarang ini. Dia sakit ke dokter, hatinya sakit nggak diobatin. At-takatsur, banyak-banyakan harta. Mencari kekayaan boleh, silahkan. Antum bekerja, mencari dunia tapi untuk akhirat. Namun yang namanya takatsur ini akan sampai suatu titik antum itu sudah nggak butuh sama duit. Antum kalau buka berangkas besi antum lihat rekening antum sudah cukup sampai umur antum 100 tahun. Tapi kenapa terus cari duit? Kalau orang berpikir cukuplah, ana mau istirahat, mau beribadah. Duitnya ini cukup, ana punya duit 1 triliun. Kira-kira cukup buat berapa tahun 1 triliun? Kalau tiap bulan antum habis 1 miliar, anggap 1 miliar antum. 1 tahun 12 miliar. 10 tahun 120 miliar. Cukuplah. Berapa tahun jemaah? 80 tahun kira-kira. Nah, antum sekarang umurnya sudah 60 tahun. Antum coba mikir, cukup sih. Tapi orang itu alhaakumut takatsur. Terus bermewah-mewahan. Berbanyak-banyakan harta. Boleh antum jadi orang kaya. Dan ana harap semua yang di masjid ini jadi orang kaya tapi bertakwa. Dia capek dari pagi sampai sore cari fulus, kemudian dia pasang keramik di dalam kuburannya. Ya dengan amal soleh jamaah. Jangan antum pasang keramik sekarang ya anak udah cukup. Aduh kayaknya kurang bagus. Boleh pasang TV di sana. Antum kalau orang soleh kuburannya itu maddal basar. Kita itu senang nonton, senang melihat yang indah-indah. Allahu Akbar. Anak kadang kala pegang HP sama anak-anak, melihat tempat-tempat yang indah. Ya Allah, bagus banget. Nanti antum di kuburan, itu akan dibukakan jendela. Antum bisa melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Datang aroma-aroma yang wangi. Kalau antum mempersiapkan untuk itu. Yaqulu ibnu Adam, anak manusia ini berkata, mali, mali, mana hartaku, mana hartaku. Engkau tahu hartamu itu yang mana? Ma akalta, yang engkau makan kemudian jadi kotoran, itu hartamu.
Wa ma labista fa ablait. Kalau bicara yang kita miliki itu yang kita pakai, kemudian dia jadi usang. Wa ma tasaddaqta fa abqai. Dan yang engkau sedekahkan lalu ini yang kau simpan. Ini jamaah. Kalau bicara harta yang milik antum itu, antum coba sekali-kali ke kuburan lihat berapa fulus ana yang sudah taruh sini ya. Yang ada di brankas besi, yang ada di ATM antum, itu bukan milik antum. Bisa jadi milik antum, bisa jadi milik orang lain. Maka kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur? Karena mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian, sehingga antum bisa siap-siap. Antum kalau datang ke kuburan, antum berpikir, ana punya duit 100 juta. Ana sedekah baru 10 juta. 90 juta antum tinggal kalau antum mati. Amr bin As, sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir. Sahabat Nabi yang memang masuk Islamnya agak terlambat, tapi perjuangannya untuk Islam setelah itu begitu dahsyat. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Syamasa al-Mahri, seorang tabi'in. Ibn Syamasa mengatakan hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kita pernah menghadiri Amr bin As di rumahnya. Amr bin As dalam kondisi dia mau mati sudah, naza sudah. Fahawwala wajhahu ila al-ha'id yabki tawilan. Ini sahabat Nabi. Dia menghadapkan wajahnya ke tembok. Ini orang-orang datang membesuk dia lagi sakit, dia malah menghadapkan wajahnya ke tembok menangis yang panjang sekali tangisan. Wabnuhu Abdullah, anaknya bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya. Kita kadang-kala kalau punya anak soleh, oh insya Allah doakan abah nanti ya. Siap abah sudah mati, punya anak seperti kau. Lihat Abdullah Amr bin As. Dia punya anak seorang sahabat yang soleh. Dia menangis panjang. Anaknya berkata kepada ayah, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka bikada. Mulai disebutkan keutamaan-keutamaan abahnya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadamu tentang ini, tentang ini, tentang ini? Supaya abahnya berhenti menangis, supaya dia merasa senang dengan apa yang diucapkan oleh putranya. Apa kata Amr bin As? Qala wa huwa fi dhalika yabki wa wajhu ila al-ha'id. Qala thumma aqbala biwajhi. Terus bapaknya ini ngadep ke sana, tapi akhirnya menoleh kepada kita. Faqala, lalu dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang ada di kamar itu. Inna afdal mimma tu'addu alayya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia yang dipersiapkan untuk aku, yang aku persiapkan itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ini memang bekal utama seorang untuk kematian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ini bekal yang utama. Tahu Amr bin As dengan hal itu. Walakinni, tapi dia cerita masalahnya aku ini beda. Aku punya masalah dalam kehidupan ini. Qad kuntu ala atbaqin salas. Aku itu hidupku ini di 3 fase. Fase yang pertama, dia cerita, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Ini orang yang suka
menghisap dirinya, dia akan sibuk dengan kesalahan dirinya daripada dengan kesalahan orang lain. Dia akan disibukkan dengan menambal kekurangan-kekurangan dirinya daripada dia menambal kekurangan orang lain. Amr bin As tahu dengan dirinya. Dia bercermin. Maka dia mengatakan, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku, ma minan nasi min ahadin abghad ilayya min Rasulillah SAW. Di fase yang pertama itu, tidak ada satu manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Bagaimana bencinya Amr bin As kepada Nabi SAW. Wala ahabbu ilayya min an astamkina minhu fa'aqtulahu. Dan bagaimana ambisiku pada waktu itu bisa membunuh Nabi SAW. Falau mittu ala tilka tabaqah lakuntu min ahli. Andai kata aku mati dalam fase itu, niscaya aku jadi penghuni neraka, pasti sudah, kata dia. Kemudian di fase kedua, thumma ja'alallah al-islam fi qalbi. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada aku, menjadikan Islam di hatiku. Lihat bahasanya, Amr bin As mengatakan, Allah yang bagi Islam sama aku. Jangan merasa antum telah berbuat baik sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa seakan-akan, oh alhamdulillah ana ini gara-gara ana Ustaz, alhamdulillah masjid ini jadi bagus. Ana yang punya peran besar, masjid ini jadi ramai jamaahnya. Jangan bilang seperti itu. Katakan Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah kepada orang-orang sehingga datang ke rumah Allah. Fa'ataitu Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Liubayi'ahu, untuk berbaiat kepadanya. Dia berbaiat, menyatakan masuk Islam, mengucapkan janji setia kepada Nabi SAW. Faqultu ubsut yaminak ya Rasulullah. Ketika aku datang menyumpai Nabi SAW, aku mengatakan, ya Rasulullah, berikan tangan kananmu kepadaku. Fabasata yadahu. Nabi SAW memberikan tangannya kepada aku. Thumma inni qabattu yadi. Tapi ketika itu nggak jadi. Aku menarik tanganku. Nggak jadi bersalaman dengan Nabi SAW. Faqala malak ya Amr. Kenapa engkau? Kok engkau urungkan niatmu? Faqultu aradtu an ashtari. Aku mau kasih persyaratan. Ini orang mau masuk Islam mau kasih persyaratan. Subhanallah. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Maka Amr mengatakan, ditanya sama Nabi SAW, tashtaritu madza? Apa syaratmu? Kata Amr bin As, ashtaritu ayyughfarali. Syaratnya diampuni dosa-dosaku. Syaratnya diampuni dosa-dosaku. Karena Amr bin As berpikir, kalau aku masuk Islam tapi dosaku yang masa lalu, yang aku ingin membunuh Nabi SAW tidak diampuni, apa gunanya aku masuk Islam? Maka ketika orang masuk Islam, hendaklah masuk Islam dengan berfikir tentang agama Allah. Jangan merasa sekali lagi berbuat baik kepada Islam, tapi Islam yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Amr, Ama alimta ya Amr, annal Islam yahdi ma kana qablah. Wahai Amr, apa engkau enggak tahu kalau seorang dengan masuk Islam, semua dosa-dosa dia dihapuskan. Wa annal hijrata tahdi ma kana qablah, dan hijrah itu menghancurkan dosa-dosa masa lalu. Hijrah dengan fisiknya, hijrah dengan hatinya. Dosa-dosa masa lalu dia selesai. Wa annal hajj yahdim ma kana qablah. Haji itu juga sebuah amalan yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu Amr bin As menyebutkan tentang dirinya lagi. Faqad ra'aituni, setelah itu
Aku melihat diriku, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu wala ajallu fi aini minhu. Enggak ada orang yang lebih aku cintai daripada Nabi SAW. Enggak ada orang setelah itu yang lebih aku agungkan daripada Nabi SAW. Walau su'iltu wala ajallu fi aini minhu, di mataku enggak ada orang yang lebih agung, yang lebih wibawa daripada Nabi SAW. Andai kata ada orang minta kepada aku agar aku mensifati, menceritakan bagaimana wajah Nabi SAW, ma'ataqtu, aku nggak bisa. Kalau diminta, gimana sih wajah Nabi SAW, aku nggak akan bisa. Padahal Amr bin As ini orang yang cerdas, sampai dikenal dahiyatul Arab. Dia orang pinternya orang Arab. Tapi kalau ditanya gimana wajah Nabi SAW, aku nggak bisa mensifati. Kenapa? Li'anni lam akun utik an amla aini ijlalan. Aku nggak pernah melototin melihat wajah Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan aku kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Falau mittu ala tilka tabaqah, kalau aku mati pada fase itu, rajautu an akuna min ahli jannah. Aku berharap aku menjadi penghuni surga. Fase pertama masuk neraka, kalau mati di fase kedua, ia berharap dia. Tidak mengatakan dia akan menjadi penghuni surga. Rajaut. Seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah antara takut dan harap. Harap-harap cemas. Aku berharap kalau aku mati pada waktu itu, kita itu jemaah kepingin mati dalam kondisi taat. Antum berharap mati dalam kondisi sedang sholat, sedang ngaji, sedang baca Al-Quranul Karim, sedang umroh. Sebagian orang berangkat umroh kepingin tidak balik lagi supaya dia dicabut nyawanya di sana. Tapi tahu-tahu sampai Jakarta lagi. Astagfirullah, sampai Jakarta lagi. Iya, ada orang yang kepingin karena mati husnul khotimah. Harapannya seperti itu ketika mati dalam kondisi berihram. Thumma wullina asya' ba'd. Setelah itu, ini yang aku takutkan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita dikasih kekuasaan. Ini buat para penguasa, para pejabat, apa saja kekuasaanmu. Biasanya orang kalau duduk di jabatannya mulai berubah. Yang awalnya di saf pertama, akhirnya jadi imam buat orang-orang masbuk. Jadi imam dia, tapi khusus buat orang-orang masbuk. Allahu akbar. Wulitu asya' ba'd falastu adri ma ana fiha au ma hali. Aku enggak tahu kondisi aku ketika aku menjabat. Jadi gubernurnya Mesir Amr bin As. Subhanallah. Amr bin As ini jamaah. Kalau antum baca sejarah Amr bin As, pada waktu menyerang Mesir, di perjalanan itu dia berhasil menghadang rombongan anaknya Muqawqis, raja Mesir pada waktu itu. Putrinya itu dikirim ke Palestina untuk menikah dengan salah satu raja Romawi. Nama putrinya Romunusa, dengan emas, dengan macam-macam dikirim untuk ke sana karena sudah dinikahkan. Ketika ditangkap oleh Amr bin As, Amr bin As itu mengatakan kepada para sahabatnya, kalian ingat Raja Muqawqis itu pernah kirim hadiah buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah kirim bagla. Bagla itu campuran antara kuda sama keledai. Kasih hadiah buat Nabi, bagla yang bagus, dan mengirimkan seorang budak, Maria Al-Qibtiyah. Gimana menurut kalian kalau kita balas kebaikan raja itu agar tahu dengan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW? Itu dibalikin rombongan itu ke Mesir. Jadi banyak kebaikan Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Maka dia mengatakan, aku nggak tahu kondisi aku ini gimana sekarang. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala na'. Kalau aku mati, tolong nggak ada wanita-wanita yang meratap, yang menangis-nangis,
yang menemani aku ke kuburan, yang mengantarkan aku ke kuburan. Wala nar, nggak ada api-api untuk memeriahkan orang mau mati, dimeriahkan. Kadangkala pasang mercon atau apa, nggak ada. Fa idza dafantumuni, kalau kalian telah menguburku, fasunnu alayya turab sannan, itu debu kalian timpakan kepada aku. Ya, jangan keras-keras maksudnya Amr bin As. Sudahlah, kalian ratakan aku dengan tanah. Fa idza farautum min qabri, kalau selesai kalian mengubur aku, famkuthu inda qabri, kalian jangan pulang dulu, kata Amr bin As. Dia tahu gimana kondisi di kuburan. Dia bakal sendirian, dia bakal ditinggal sama semuanya. Tapi dia minta famkuthu inda qabri qadra ma yunharu jazur wa yuqsamu lahmuha. Tolong kalian ya tetap di kuburan sebentar lah, seperti orang menyembelih onta kemudian membagikan daging-daging. Ya, berapa menit kalian tetap di sana. Fa ini asta'nis bikum, supaya aku tidak merasa kesepian. Dia takut ditinggal. Hatta a'lam madza uraji bihi rusul rabbi, sehingga aku tahu bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Ahibati fillah, orang ketika mati itu diikutin oleh 3 hal. Yatba'ul mayyit salas. Apa yang ikut ke kuburan jemaah? Apa yang mau jawab? Harta, keluarga, amal. Hartanya gimana? Hartanya ikut. Gimana hartanya? Siapa yang tahu? Harta yang ikut ke kuburan? Iya, hartanya. Apa yang ikut ke kuburan? Fulusnya ikut gitu ke kuburan. Oh, mobilnya mungkin di luar gerbang, nggak sampai ke kuburan. Kalau orang kafir mobilnya masuk kuburan juga. Barakallahu fikum. Nah, para ulama ketika berbincang harta kok bisa ikut? 3 yang ikut. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 balik ke rumah, yang 1 tinggal sama antum. Yatba'uhu ahluhu. Keluarganya ikut. Jelas kalau keluarganya ikut. Ingat perempuan-perempuan, ana masih ngelihat di daerah Jabodetabek ini, kalau ngubur jenazah perempuan-perempuan itu ikut ke kuburan. Nggak usah lah antum anti bagi perempuan tinggal di rumah. Rasulullah SAW pernah melihat wanita-wanita di jalan ke kuburan. Ditanya sama Nabi SAW, kalian ikut memandikan jenazah? La. Kalian ikut mengangkat jenazah? La. Kalian ikut ngubur jenazah? La. Irji'na ma'zurat, kalian pulang bawa dosa. Ngapain kalian ke kuburan? Kalau ternyata kalian tidak ngapa-ngapain di sana. Yang ada nangis-nangis ya di kuburan, akhirnya pingsan, orang nggak ngurusin jenazahnya, ngurusin istrinya ini. Apalagi kadangkala, subhanallah, perempuan ini jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada perempuan-perempuan dan kepada antum juga semua, pada kita semuanya. Anak kadangkala, Allahu a'lam, Allah yaghfir lana dzunuban, melihat perempuan di kuburan itu masih pakai lipstik. Astagfirullah, mau ke kuburan pakai lipstik jemaah? Kadangkala. Maka keluarganya ikut, anaknya ikut, pamannya ikut, keponakannya ikut, masya Allah. Sebagian anak ya, nasihat anak buat anak yang tinggal di luar kota, kalau orang tuanya meninggal dunia, suruh kuburkan segera tanpa nunggu antum. Itu sebagai bentuk kebaktian antum sama orang tua. Antum kadang-kadang mengatakan, enggak, anak ingin mengucapkan salam terakhir. Selesai, enggak ada salam terakhir, sudah mati. Seharusnya engkau dampingin orang tuamu sebelum mati. Jangan ketika dia mati disuruh nunggu anaknya 24 jam. Anaknya di luar pulau,
Ditunggu padahal sudah meninggal, tempat dia bukan di muka bumi ini lagi. Selesai, katakan kuburkan orang tua Anda. Engkau gimana? Nggak apa-apa, yang penting orang tua Anda sampai ke tempatnya. Engkau datang, kemudian engkau datang ke kuburannya, boleh sholat jenazah di atas kuburan. Sholatin di atas kuburan. Nggak harus nunggu antum. Keluarganya ikut. Wa malu, hartanya ikut. Ulama ketika berbincang tentang hartanya yang ikut ini mengatakan ini dulu itu ada budak. Budak itu harta, di mana diperjualbelikan sehingga budak-budaknya pada ikut ngomong-ngoburkan. Tapi juga ada yang ke kuburan naik kendaraan mungkin. Ada yang dinaikkan kereta atau apa ke kuburan. Mungkin kalau Islam pakai mobilnya ikut. Dan yang ketiga, bisa jadi dia diikutin sama hartanya karena dia orang kaya. Antum lihat kalau orang kaya mati, Masya Allah, kuburannya itu rame, masjid rame. Sampai pernah ada seorang jemaah cerita temen nih, nggak tahu di Bekasi apa di mana. Dia cerita ada salah satu ikhwan meninggal dunia, disolatkan di sebuah masjid, rame yang nyolatin. Salah satu jamaah masjid tanya, ini orang kaya dari mana yang mati? Kenapa Pak? Ya berarti kan bisa ngasih amplop kepada semua yang sholat itu. Subhanallah. Nggak tahu itu di mana jamaah. Ada yang pernah sholat jenazah dapat amplop? Ada yang pernah? Angkat tangan. Mana jamaah? Dapat beras tuh. Masya Allah. Kasih. Jadi ngambil berasnya di mana tuh? Buat orang yang nyolatin, Masya Allah. Ada yang dapat fulus? Masya Allah. Dapat berapa tuh? Dapat berapa? 50? 30? Masya Allah. Kasih hadiah. Antum terima? Iya, tadi ketika orang kaya raya banyak yang nyolati karena dia orang terhormat di kampungnya, ikut. Tapi selesai itu pulang. Wa yabqa wahid. Yang tinggal di kuburan itu tinggal satu, itu amalan dia. Ketika orang-orang pergi, amalan itu akan datang sama dia. Kalau dia orang soleh, amalan itu datang dalam wujud seorang manusia yang tampan, wajahnya indah, pakaiannya bagus. Dia perlu teman di kuburan sana. Lalu ditanya sama orang yang sudah di kuburan, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu ini wajah orang baik gitu. Dan bajumu baik, kata dia. Kata orang ini, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Kemudian kuburan yang sempit itu yumaddulahu maddal basar. Dibentangkan sepanjang mata memandang, lebih luas daripada rumah dia di muka bumi. Kalau orang punya rumah, ya rumahnya masih tertutup tembok, tapi di kuburan sepanjang mata memandang luas dia. Kemudian dibukakan tadi jendela, dia melihat ini tempatmu di surga. Lalu orang soleh ini akan mengatakan, Dauni, biarkan aku kasih kabar kepada keluargaku supaya nggak nangis lagi mereka sudah. Katilah, engkau tinggal di sini, selesai sudah urusanmu dengan dunia. Tapi kalau amalnya amal soleh, amal poleh, amal buruk, sama juga akan diam di situ. Datang seorang dengan wajah yang menyeramkan, dengan aroma yang busuk. Lalu orang ini di kuburan melihat orang itu ketakutan, mengatakan, man anta? Kamu siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, aromamu busuk. Apa kata orang ini? Ana amaluka talih. Aku amalanmu. Engkau dulu yang beramal aku seperti ini. Lalu kuburan itu disempitkan buat dia. Dan dibukakan jendela menuju ke neraka. Sehingga datang kepada dia panasnya neraka itu.
Lalu orang ini mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah jangan didirikan kiamat ya Allah. Karena dia tahu kalau kiamat terjadi maka dia akan masuk. Ahibati fillah, apa yang perlu kita amalkan agar kuburan kita jadi raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga, menjadi sebuah taman yang indah. Selama kita hidup kita harus mempersiapkan. Maka secara global semua amal soleh. Jadilah antum orang yang semangat mengamalkan semua amal kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil menurut antum. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini buat teman-teman yang udah ngaji. Antum setelah ngaji itu seharusnya senyum antum lebih banyak kepada tetangga, kepada rekan-rekan antum, supaya masyarakat di kampung itu merasakan antum ini jadi baik sekarang setelah hijrah. Jangan cuma pasang jenggot terus matanya mulai melototin. Nah ini kayaknya masuk neraka. Antum jadi astagfirullah. Antum siapa antum? Maka tunjukkan kepada orang kalau antum orang yang penuh dosa, sehingga antum tawadhu, tidak melihat orang lain melainkan antum mengira orang itu lebih baik dari diri antum, sehingga antum akan berbuat baik sama orang lain. Senyum, apa saja amal kebajikan. Lihat sampah antum buang, orang kampung jadi lihat antum ini masya Allah, kalau fulan datang jalan itu bisa bersih. Sapu gak apa-apa antum sapu. Ini satu amalan yang mungkin buat antum ringan. Ana masih ingat dengan sebuah cerita di Jogja sana, seorang ustadz yang cerita. Ada seorang wanita tua, habis asar itu dia ke musola dekat rumahnya. Di depan musola itu ada pohon mangga atau pohon apa, lupa waktu itu Ustaz cerita. Jadi perempuan tua ini datang membawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Dia itu datang ke musola, di halaman musola dia tusukin itu daun mangga, itu daun apa lupa, ditusukin satu persatu lalu dibuang ke sampah sampai bersih. Remaja masjid bingung sama wanita tua ini. Kenapa wanita tua ini kok nggak bawa sapu aja ya? Disapu kan lebih cepat. Akhirnya suatu hari sebelum perempuan itu datang, sama remaja masjid disapu itu daun itu. Bersih pelataran masjid itu. Wanita tua itu datang menangis dia. Menangis. Bingung akhirnya remaja masjid, kenapa ya Allah, apa yang sudah kita lakukan? Ibu-ibu kan seharusnya gembira gitu loh, nggak capek-capek lagi nyapuin gitu kan. Seharusnya jazakallah khair udah selesai, makasih banyak. Apa kata ibu tua ini? Ana itu dengan setiap daun yang ana ambil itu, ana bersalawat buat Nabi. Mungkin orang nggak tahu sama, tapi Allah tahu dengan amalan ana. Kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang tidak ada manusia yang tahu, yang mudah-mudahan itu yang menjadi penerang kuburan kita. Di antara amalan yang bisa membuat kuburan kita penuh dengan keindahan, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tibatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami." Seorang yang berjihad di jalan Allah, yang menjaga perbatasan-perbatasan negeri Islam, dia berjaga-jaga di sana, itu lebih baik daripada dia puasa sebulan penuh, qiyamul lail sebulan penuh. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, amalan itu akan terus dikirimkan kepada dia pahalanya.
wa ujriya alaihi rizku, rizkinya akan disampaikan kepada dia, wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Kemudian termasuk yang menyelamatkan dari azab kubur adalah orang yang mati syahid, di mana dia tidak akan difitnah di kubur. Cukup pedang-pedang yang terhunus yang mungkin menyebabkan dia takut dan kaget, itu menjadi fitnah dia di dunia, sehingga di kuburan dia akan diselamatkan. Kemudian membaca sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat. Masya Allah. Al-Mulk, Masya Allah. Kirimkan ke sana. Kata Nabi SAW, 30 ayat tashfa' li sahibiha hatta ghufira lahu. Ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut sehingga orang itu diampuni dosa-dosanya, yaitu suratul Mulk. Dianjurkan dibaca tiap malam. Antum baca suratul Mulk. Ada orang baca surat supaya kaya. Ini supaya anak dapat fulus banyak. Ingat, orang yang beramal untuk dunia Allah kasih. Allah kasih. Antum sodakoh untuk sembuh, Allah sembuhkan. Boleh, silahkan. Tapi jangan cuma minta dunia. Mintalah akhirat. Antum baca Quran, yakini dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Kemudian dengan setiap ayat itu seperti antum, Masya Allah, mendapatkan seekor onta yang gemuk. Dan untuk pahala antum di akhirat, insya Allah dunia ini Allah akan berikan kepada antum. Tapi kalau antum minta dunia, ya sudah dikasih urusan dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Karena antum memang hanya meminta dunia. Maka berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Ziarah kubur. Sekali-kali antum datang ke kubur, sehingga antum di sana bisa berpikir, apa yang sudah ana persiapkan? Sudah berapa banyak bekal antum? Antum jangan berbangga dengan tubuh antum yang indah, yang perempuan, yang kadangkala selalu memoles wajahnya. Ingat, nanti kedua matamu akan keluar dari matamu. Pipimu yang indah akan lobang berisi belatu. Perutmu semua juga akan penuh dengan kotoran. Hingga hal itu membuat kita mempersiapkan diri. Apa yang akan kita lakukan? Karena Rasul SAW mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mendorong kita di bulan Sya'ban ini untuk banyak-banyak beramal soleh, untuk bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Namanya ada pertanyaan yang sudah dijawab dalam penjelasan tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita diwasiatkan untuk menguburkan orang tua di kota A, sedangkan saat ini orang tua kita tinggal di kota B yang jaraknya 6-8 jam perjalanan dari kota A? Apakah mengikuti wasiat itu atau dikuburkan di tempat tinggalnya? Jazakumullah khair. Gak apa-apa, wasiat itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh dilaksanakan. Kalau ada orang meninggal dunia di Jakarta umpamanya, dia wasiat tolong ana dimakamkan di Mekah. Kalau boleh fadol, artinya orang tua kepingin mau dia ingin dimakamkan di Mekah, silahkan. Kalau dia berwasiat seperti itu. Tapi kayaknya kalau di Mekah sulit. Tapi kalau dia anak minta dimakamkan di kampung anak, sebagian orang meninggal di negeri kafir, meninggal di Australia, dia berpesan tolong kalau ayah mati, ayah makamkan di Indonesia. Padahal butuh waktu panjang, nggak apa-apa. Karena kadang-kala orang tua takut di sana itu nggak ada yang mendoakan nanti. Jarang yang mendoakan. Makanya kenapa kalau kita meninggal dunia, berusaha untuk dikuburkan di tempat yang banyak orang soleh di sana. Dengan harapan banyak yang mengucapkan salam ke sana. Karena salamnya orang itu bukan hanya buat keluarganya, tapi buat semua yang mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia punya ayah itu ketika perang Uhud dimakamkan satu lubang sama orang lain. Hatinya itu nggak enak. Dia nggak ingin ayahnya satu kuburan sama orang. Akhirnya dipindah sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Allahu Akbar. Ustadz, bagaimana hukumnya main game? Tapi aktor gamenya perempuan yang pakai bajunya tank top. Apa boleh Ustadz? Astagfirullah. Masa perlu ditanyakan apa boleh jemaah? Enggak boleh lah. Astagfirullah. Main game aja jemaah. Ini termasuk yang melalaikan. Termasuk yang melalaikan jemaah. Antum bisa bayangin kalau orang Indonesia main game, tutup Indonesia ini. Nah, dapat apa dia main game? Sehat Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana periksa ke dokter itu jempol ana sehat. Jempolnya doang sehat. Nah, wallahi bahaya game ini jemaah. Seharusnya dihilangkan game. Rabi ibn Khusaim pernah anaknya minta izin sama putrinya, mengatakan, ayah aku mau main. Ngomong sama ayahnya, anakku ngomong yang baik lah, jangan ngomong mau main. Akhirnya kata ibunya, kau ngomong sama bapak, aku mau ngobrol sama teman-teman. Ya silahkan. Kenapa kalau dia nggak ngomong, tidak mau dengan kata-kata main? Dia mengatakan permainan itu selalu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus serius menghadapi kehidupan ini. Tidak bermain-main jemaah. Orang subhanallah kerjanya main. Game ini main terus. Tinggalkan game. Nasihat ana, tinggalkan game. Sudah bukan waktunya, antum harus serius. Antum kepingin perang, daftar jadi tentara. Ini kan game perang-perangan, tembak-tembakan ya apa? Daftar pak, saya jadi sukarelawan. Kapan butuh perang, kirim anda. Gak apa-apa, anak mati, anak kepingin mati. Daripada antum main game yang gak ada gunanya. Gunanya gak ada. Waduh Ustaz, dapat fulus. Fulusnya dimurkain sama Allah SWT. Orang mikir bagaimana main game. Astagfirullah. Alhamdulillah anak gak suka main game. Alhamdulillah. Ada orang yang memang itu ujian dan cobaan buat dia. Ada perempuan suka main game. Akhirnya sampai sama suaminya main game bareng. Astagfirullah. Di rumah ana banyak sekali semut, kecoa dan kelabang. Sudah beberapa kali ana usir. Masya Allah, gimana untuk ngusirnya? Dengan dibersihkan, disapu, dipel. Masih saja Ustaz. Lalu sekarang ana semprot pakai baygon. Ana lihat sedih sekali matinya mereka. Berdosa ke ana Ustaz. Ingat, semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Ketika mengganggu boleh dibunuh. Tapi selama tidak mengganggu, antum melihat ada semut lewat ya, ngapain ini? Ambil baygon antum, bunuh dia. Antum biar dia mau lewat, mau main kemana gitu, seperti itu. Nah artinya kalau mengganggu boleh dibunuh. Tapi kalau kelabang sama kecoa, boleh, dia termasuk serangga yang boleh lah dihilangkan karena memang apalagi kelabang yang berbahaya. Ustadz, saya seorang istri yang sudah, Masya Allah, sudah jangan ditaruh lagi ke atas. Ustadz, saya seorang istri yang sudah berhijrah, tapi suami saya belum. Dan untuk sholat 5 waktu nggak pernah. Ustadz. Padahal saya selalu mengingatkan suami untuk sholat. Yang saya tanyakan, apakah masih ada surga di suami saya buat istrinya? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Nah, berusaha untuk diperbaiki. Karena kondisinya anti memang menikah sama dia dulu, bukan melihat kepada agamanya. Artinya bertahun-tahun anti hidup sama dia itu aman-aman saja. Ketika anti berhijrah, untuk melihat ada masalah di suami, kasih nasihat. Kalau nasihat dari anti tidak bisa masuk kepada dia, lewat orang tuanya.
Kalau sudah nggak mungkin kasih nasihat, anti boleh gugat cerai. Gugat cerai. Sebagian ulama dalam madhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan sholat, full sama sekali tidak sholat, sudah kafir. Sehingga pernikahannya sudah batal secara otomatis. Itu dalam sebagian madhab Hambali. Karena orangnya dianggap murtad. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak. Dia masih muslim tapi yang melakukan dosa besar. Engkau punya hak untuk cerai. Mudah-mudahan dengan engkau gugat cerai, kalau ditanya apa masalahnya, masalahnya dia nggak sholat. Kalau dia sholat, aku tidak akan gugat cerai. Maka insya Allah dengan cara itu semoga suamimu dapat hidayah. Artinya tujuannya itu supaya suami berubah. Barakallahu fikum. Dan bagaimana azab kubur bagi orang yang berselingkuh dan berzina. Dan apabila bertobat bagaimana cara agar tetap istiqamah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau melihat azab kubur. Khususnya buat orang-orang yang berzina, beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku. Kayak di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit. Di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar nggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Antum bisa bayangin, antum punya jari. Cobalah kalau antum mau coba ya. Antum pasang korek, coba 1 menit lah. Kalau kuat 2 menit. Antum nggak kuat. Orang-orang yang kurang imannya, mereka lah yang akhirnya melakukan dosa zina. Sehingga Nabi SAW mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi berzina dia beriman. Imannya itu keluar aja ketika dia melakukan perzinahan. Karena kalau dia beriman, dia dilihat sama Allah Azza wa Jalla ketika melakukan perzinahan itu. Dan Allah murka dengan perbuatan itu. Ingat jemaah, ada suatu hari yang semua akan dibongkar. Walaupun istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang satu kampung nggak tahu, tapi Allah tahu dengan perbuatan tersebut. Dan azab kubur menanti sebelum nanti diazab pada hari kiamat. Na'udzubillahi minal. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seorang ketika sudah meninggal di dalam kuburnya sempit dan gelap, masih memungkinkan bisa terang dan lapang berkat doa anaknya yang soleh? Nah, masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Artinya seorang yang meninggal dunia memang amalannya putus kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, idza mata ibnu Adam tu hadis. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi. Maka berusahalah antum punya ilmu yang bermanfaat. Apa contohnya? Ngajar ngaji. Artinya antum yang bisa ngaji berangkat ke masjid, saya mau ngajar ngaji. Nggak apa-apa sudah, orang-orang tua mau belajar sama saya mau ngajar ngaji. Atau ilmu umum yang bermanfaat, yang orang itu dapat manfaat dari ilmu tersebut. Silahkan antum ajar. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang terus berlanjut jemaah. Bangun masjid, gali sumur buat orang. Antum menyekolahkan orang, masukkan pesantren, anak biayain. Dia berilmu, belajar dengan uang antum, insya Allah antum dapat pahala ketika dia ngajarkan ilmu tadi, karena antum sudah memberikan biaya kepada mereka. Jadi sedekah jariyah. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya kalau bicara doa, doa dari semua orang itu Allah dengarkan. Ketika sholat jenazah, yang doa bukan cuma anaknya,
temannya berdoa, pamannya berdoa, istrinya berdoa, orang kampung berdoa, Allah insya Allah kabulkan doanya. Tapi anak soleh ini nggak putus doanya. Kalau kita, ya terus terang Anda sendiri merasakan Anda punya teman baik meninggal dunia. Di awal-awal tiap hari Anda doakan, setelah itu lupa. Antum juga merasakan. Punya istri meninggal dunia, Masya Allah. Pekan pertama doa terus, Allahumma gfir laha warhamha. Pekan ketiga kawin lagi. Selesai, kadang-kala lupa. Tapi kalau anak bagaimanapun insya Allah akan berdoa terus, dan itu bisa meringankan azab buat orang tuanya. Bagaimana caranya agar di dalam pembicaraan tidak ada unsur ujub? Sebab Ustadz, saya adalah seorang guru yang suka ditanya tentang hal agama atau nasihat. Lalu saya menjawab sesuai kapasitas ilmu agama yang saya miliki. Saya takut dalam penjelasan kepada orang yang bertanya itu saya ada unsur ujub yang saya tidak sengaja. Baik, ujub ini adalah berbangga dengan diri sendiri. Antum takjub dengan diri sendiri, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika antum menjawab pertanyaan kepada orang, antum sampaikan. Terakhir antum katakan wallahu alam, ana nggak tahu ya. Bisa jadi jawaban ana benar, mungkin ana salah. Allah yang Maha tahu. Artinya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhirnya seperti Qarun yang bangga dengan dirinya. Antum, oh saya ini memang mahasiswa teladan, makanya bisa jawab semua pertanyaan. Masya Allah. Akhirnya ujub. Sehingga antum ketika menjawab berusaha untuk menunjukkan bahwasanya ini yang ana tahu, wallahu a'lam. Bisa jadi yang ana sampaikan itu salah. Jadi untuk menghindari ujub itu memang kita diperintahkan untuk melihat kepada kekurangan-kekurangan kita. Yang mungkin hafal Quran 30 juz. Coba engkau lihat berapa kali engkau berbuat dosa tiap hari. Yang mungkin ketika menjadi ustadz, menjadi khotib, menjadi imam, suaranya indah, bagus. Ingat ketika engkau sendirian berapa banyak dosa yang engkau kerjakan. Sehingga ketika itu hilang rasa ujub dari dirimu. Karena engkau punya banyak dosa sebenarnya. Barakallahu fikum. Jamaah, anak izin minum dulu jamaah. Assalamualaikum. Qadarullah, ibu ana sudah tidak bersama kami 7 tahun yang lalu karena sakit diabetes dan sudah komplikasi. Alhamdulillah semasa hidupnya rajin ibadah dan baik kepada siapa saja, namun belum kenal sunnah. Bapak ana bercerita sebelum meninggal ibu ana merasa kesakitan kakinya dan mengucapkan istighfar, lalu minta dipijat oleh bapak ana. Setelah itu tiba-tiba ibu ana tidak sadarkan diri, langsung meninggal di hadapan bapak ana. Bapak ana kaget, lalu refleks memeluk ibu ana dan mencium aroma wangi keluar dari telinganya. Apakah aroma tersebut adalah ruh ibu ana yang keluar dari jasadnya? Mengapa tercium aroma wangi dari telinganya? Apakah meninggalnya ibu ana termasuk husnul khotimah? Jamaah, memang orang yang soleh ketika keluar itu dalam bau yang wangi sekali. Malaikat-malaikat itu membawa kafan-kafan dari surga yang wangi. Ruh itu keluar ditangkap oleh malaikat, dibawa ke langit. Setiap lewat itu mereka mengatakan siapa ini, wangi banget aromanya. Kemudian dikembalikan ke bumi. Jadi wallahu a'lamnya, berkaitan dengan ruh ini, orang-orang ketika bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW, Allah mengatakan qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian di dunia ini, orang yang melihat azab kubur ditampakkan, atau dia melihat nikmat kubur, mungkin dia melihat. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa memastikan hal itu.
Kadangkala ada orang kafir, kalau antum lihat ya di film-film dulu itu kafir tersenyum matinya, wallahu alam, kita nggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tadi abah antum mencium aroma wangi dari telinga ibu antum, semoga ibu antum husnul khatibah ya. Karena sebagaimana antum sebutkan tadi, dia termasuk orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan, mengurangi ngambek, kesal pada suami? Saat teringat akhirat dan alam kubur, ana takut jadi istri yang tidak taat. Na'udzubillah. Tapi ana suka kesal dan ngambek bila ada yang kurang berkenan. Bagaimana cara menguranginya? Nabi SAW sudah memberikan tips kepada kita, yaitu melihat kepada kelebihannya, melihat kepada kebaikannya. Kalau anti melihat kepada kekurangannya, semua punya kekurangan. Sebagian wanita mengatakan, aduh anak kepingin menikah sama fulan baik, menikah sama fulan. Dia tahu ternyata suaminya punya banyak kekurangan. Solusinya anti melihat kepada kebaikan dia. Kekurangan samalah anti punya kekurangan. Suamimu bukan malaikat dan engkau bukan bidadari. Dan lihatlah kepada kekurangan dirimu. Masya Allah. Kayaknya udah suruh berhenti anaknya. Nah, jamaah. Mati lagi jamaah. Penutup lah, masa tutup. Masya Allah. Nah, jadi lihatlah kepada kelebihannya, yang lihat kepada kekurangannya. Semoga dengan cara itu kita juga lihat kita juga banyak dosa lah. Semoga itu menghibur diri kita. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberi rahmat untuk Ustaz. Amin. Apa hukumnya tidak menghadiri pernikahan walaupun kita diundang? Anak kemarin gak hadir di sebuah pernikahan karena anak suka akhwat tersebut Ustaz. Tapi anak gak kuat lihat dia ijab qabul sama yang lainnya kan. Allahu Akbar jamaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Artinya antum diundang dengan oleh saudara antum, antum datang. Wajib datang. Kalau tidak ada halangan. Tapi kalau antum takut pingsan di sana umpamanya, ngerepotin orang banyak ya nggak usah hadir. Karena kadang-kala ada perasaan bener nggak tahan lah jemaah. Antum ngelihat ketika namanya fulan itu calonnya mengatakan qabil tu nikah tazwija bil mah, takut antum melakukan tindakan-tindakan yang maka mungkin ada ada uzur antum untuk tidak hadir di sana. Tapi yang jelas begini, takdir Allah itu indah. Ketika antum cinta dengan seseorang, maka antum cinta kebahagiaan buat orang itu. Kalau bicara cinta tidak harus memiliki. Tapi bagaimana orang itu berbahagia dengan orang yang dia cintai, antum akan bahagia. Dan semoga Allah memberikan kepada antum ganti yang lebih baik dari itu perempuan. Dengan cara seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.
Jamaah ada sisa waktu untuk berdoa, untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.